Oke. Ini kalau mau salah. Ada 3 soal, bisa untuk kalian coba kerjakan. Mama. Ini ya. Ini masuk kasus khusus apa? Terus cari solusinya. Kalau ada. Nih. Rangkuman program linear. SPT-LDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nih, kan kita dulu belajar ada 2 jenis soal. Yang pertama itu ada sistem pertidaksamaan, kita disuruh menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya itu dari kendalanya, tuliskan dulu persamaannya. Terus cari titik potong persamaan. Lalu gambar garis. Lalu itu cari di HP-nya dengan cara uji titik di luar persamaan garis. Nih, kalau ada 5 pertidaksamaan ya kerjakan satu persatu dulu. Gitu. Caranya sama. Terus yang soal jenis soal yang kedua itu kan kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya dari DHP. Pernah ya mengerjakan ini? Caranya kita tuliskan itu. Nih, mau pakai 2 titik apa? Di garis itu 2 titik aja cukup. Yang kelihatan aja. Dari 2 titik itu nanti kita tentukan X1, Y1, X2, Y2-nya yang mana. Terus kita cari persamaan garis menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Terus kan ketemu persamaan garisnya. Lanjut kita mau menentukan ini pertidaksamaannya dengan cara uji titik di luar garis. Kalau uji titik yang berada di dalam garis pasti nanti tandanya sama kan. Jadi kita pilih yang di luar gitu. Kan itu kelihatan di HP-nya ada yang diarsir atau yang di blok. Kalian bisa pilih yang benar saja, berarti yang nggak kena blok, yang nggak kena arsir. Begitu. Kalau nanti dibandingkan itu lebih dari ya berarti pertidaksamaannya lebih dari. Udah pernah mengerjakan soal ini kan ya? Ini yang SPT-LDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini program linear. Terus subbab selanjutnya itu kan pemodelan. Model matematika merupakan ungkapan suatu masalah dalam bahasa matematika. Caranya yang pertama menuliskan pemisalan. Fungsi tujuannya dimisalkan Z. Terus kita bisa pakai variabel X, Y. Itu pemisalan, lalu menuliskan fungsi tujuannya, menuliskan kendala-kendalanya, dan menuliskan persyaratan non negatif. Nih, di bab pemodelan, subbab pemodelan. Yang ketiga ini metode garis lidik. Ini langkahnya, yang pertama itu menuliskan pemodelan matematikanya. Menuliskan pemodelan matematika caranya seperti ini. Ya. Itu. Terus yang kedua menggambar di HP. Menggambar di HP seperti yang ini ya. Mana? Nih. Ini caranya. Gambar di HP. Lalu yang ketiga menentukan titik ekstrim atau pojok di HP. Yang keempat menentukan garis lidik dari fungsi tujuan. Yang kelima menggeser garis lidik ke kanan. Terus yang paling kanan, titik ekstrim yang paling kanan yang kena di HP itu titik optimum max-nya. Kalau misalnya ini fungsi tujuannya maksimum. Kalau nanti fungsi tujuannya itu minimum, berarti nanti titik paling kiri DHP yang kena garis lidik itu ya titik optimum min.
Ini udah pernah mengerjakan ya. Terus setelah tahu titik optimumnya, kita masukkan titik optimum itu ke fungsi tujuan. Ketemu nilai optimum itu langkah yang terakhir. Oke. Lanjutnya ke metode grafik. Metode grafik ini langkahnya yang pertama menuliskan pemodelan matematika. Lanjut ke menggambar DHP. Lanjut ke menentukan titik-titik ekstrim atau pojok DHP. Yang keempat, ini memasukkan titik-titik ekstrim itu ke fungsi tujuan. Kalau misalnya ada 6 titik ekstrim atau 3 titik ekstrim, semuanya dimasukkan ke fungsi tujuan. Nanti yang paling besar itu yang nilai optimum max-nya, yang paling kecil itu yang min. Bedanya grafik dengan metode garis lidik itu, kalau yang grafik ketemu titik ekstrim, semuanya langsung dimasukkan ke fungsi tujuan. Kalau di garis lidik, kan kita menentukan titik ekstrim. Terus buat garis lidik untuk cari tahu titik optimumnya itu titik ekstrim yang mana. Baru nanti titik optimum dimasukkan ke fungsi tujuan. Ketemu nilai optimum. Oke, itu metode garis lidik dan metode grafik. Yang terakhir ini subbab kasus khusus. Di sini kita diminta menentukan masalah itu termasuk ke kasus khusus yang mana, terus cari solusi optimumnya bila ada. Ada 4 yang kita pelajari. Pertama, ketidaklayakan. Kedua, penyelesaian tak terbatas. Ketiga, solusi tidak tunggal. Yang keempat, kelebihan pembatas. Ini kisi-kisi PTS-nya. Ada 5 soal. Yang pertama SPT LDV, kedua pemodelan matematika. Pemodelan matematika seperti yang kalian kerjakan dulu di tugas. Itu kan kalian mengerjakan pemodelan ya seperti itu soalnya. Metode garis lidik juga metode grafik kasus khusus. PTS-nya tanggal 20 September itu hari apa ya? 20 itu hari apa? 20 September. Itu PTM. Oh, seminggu lagi. Hari Selasa minggu depan. Oke. Ya. Dan nanti akan Ibu beri